Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengikuti channel YouTube saya, Ustadz Fahmi Salim Official Channel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita telah memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah buat kita semua agar kita dapat menjalani Ramadan di tengah pandemi ini dengan sebaik-baiknya, tambah syukur, tambah bertakwa, tambah bersabar, tambah yakinnya, tambah thiqahnya, tambah kokohnya keimanan kita, i'timad kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di hari yang kedua di bulan Ramadan ini dalam program Living Quran in Ramadan, bagaimana kita menghidupkan Al-Quran ini dalam keseharian kita, berangkat dari konsep-konsep kunci, konsep-konsep atau tema-tema utama pokok dalam Al-Quran berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan, serta membentuk pribadi, keluarga, dan masyarakat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengkaji tema ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ada yang mungkin berpikiran atau mengatakan, Pak Ustadz temanya berat sekali, ini sudah masuk ma'rifat. Ya, soal mahabbah, cinta kepada Allah. Iya, saya ingin kita mengkaji rukun iman. Ya, pertama itu kemarin dari tema rukun iman kepada yang gaib. Kenapa tidak langsung rukun iman kepada Allah? Ya, di sini pentingnya kita memahami konstruksi Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu yang didahulukan. Perkara yang gaib itu masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitabnya yang kita tidak menyaksikan turunnya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kepada iman hari akhir, dan apalagi kepada qada dan qadar. Itu termasuk perkara-perkara yang gaib. Nah, untuk rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami menyampaikan pendekatan iman kepada Allah ini dengan pendekatan ihsan. Bagaimana kita mengenal Allah, bukan secara dogmatis, ya, instruksional. Pokoknya kamu wajib percaya, beriman kepada Allah. Nah, bukan seperti itu. Ya, karena kita ingin mengambil ruh semangat Al-Quran dalam menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sampai pada konklusi yang akhir bahwasanya wajib kamu beriman kepada Allah, tetapi melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang paling krusial, yang paling utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Ya, subhanallah. Saya setiap hari juga memiliki kajian spesial tentang Asmaul Husna, yaitu dalam rangka kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para pemirsa semua bisa menyaksikan di channel saya ini. Ya, setiap harinya satu asma kita kaji, kita bahas mulai dari Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Tapi terbatas hanya 30 episode saja. Padahal Asmaul Husna itu ada 99 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari ayat surah Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adzab. Apa kata Allah di dalam firman ini? Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Subhanallah.
Memang yang namanya sesembahan itu harus kita cintai, ya. Jangan kita menyembah satu objek, apalagi kita menyembah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala tanpa cinta. Orang kafir saja, orang musyrik saja yang menyekutukan Allah, mereka menyembah sesembahan mereka itu dengan cinta. Lihat ayat ini. Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum. Padahal yang disembah itu tidak berhak untuk dicintai, apalagi berhak untuk disembah. Tapi mereka mencintai sesembahannya. Subhanallah. Kahubbillah, sebagaimana cinta kepada Allah. Tapi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzab, dan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ya, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, ya, siapa orang-orang yang zalim? Ya tadi, kembali kepada awal ayat ini, Allah menyatakan orang-orang yang menjadikan atau menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi biasanya dalam terminologi Al-Quran, kalau disebutkan satu sifat atau pekerjaan, perbuatan, ia akan merefer, akan kembali merujuk kepada keterangan yang paling dekat sebelumnya. Nah, maka alladzina zalamu di sini itu adalah kepada siapa? Kepada man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka yang menyembah selain Allah dan mencintai sesembahannya itu seperti mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Maka pada saat itu mereka pasti akan menyesali perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, merujuk misalnya tafsir, ya, yang ada di tengah-tengah kita, yang dihasilkan oleh para ulama kita, apa kata ditulis dalam tafsir ringkas Kementerian Agama? Di antara manusia itu meski telah menyaksikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang sedemikian banyak dan jelas, masih ada saja orang yang menyembah selain Allah. Mereka menjadikannya sebagai tandingan Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Maha suci Allah dari segala tandingan dan sekutu. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, melebihi cinta orang musyrik kepada sesembahan dan berhala mereka. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat dan mengetahui ketika mereka melihat, menerima dan merasakan azab pada hari kiamat, sedang mereka dan sesembahan mereka tidak mampu berbuat apa-apa, maka mereka baru menyadari bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah itu sangat berat azabnya. Ketika itulah baru mereka menyesali kezaliman yang telah mereka lakukan. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kita petik dari ayat ini? Pertama, menyembah Allah, beribadah kepada Allah haruslah diiringi dengan apa? Cinta kepada Allah, mahabbatullah. Jangan kalah dengan orang musyrik, jangan kalah dengan orang kafir, meskipun kecintaan mereka terhadap sesembahannya itu adalah kecintaan yang palsu. Nah, bagi orang yang beriman, kecintaan kita kepada Allah adalah cinta yang hakiki, cinta yang sejati. Kenapa? Karena kita mengenal Allah, zat yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita besarkan namanya, Jalla Jalaluh, yang kita puji, yang kita puja dan kita persembahkan hidup kita ini semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian dalam surat Al-An'am. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka makrifat, mengenal Allah ini sangat penting. Ya, beriman tapi kita tidak punya pondasi makrifat, pengenalan yang baik kepada Allah,
adalah iman yang rapuh. Beriman kepada Allah tanpa pondasi mahabbah, cinta kepada Allah, adalah keimanan yang rapuh. Ya. Kalau orang-orang musyrik itu mencintai sesembahannya, ya, dengan cinta yang palsu, karena mereka bersandar kepada sesembahannya itu, karena ada sesuatu yang diharapkan, ada materi yang diharapkan, ada benefit, keuntungan yang diharapkan, ya, atau karena kebodohan mereka tidak sanggup untuk menelaah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, sehingga mereka keliru dan salah mempersepsikan siapa Tuhan yang wajib dan berhak untuk mereka sembah dalam hidup di dunia ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka itu, melalui Living Quran, saya ingin mengajak kita, saudara-saudara semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memiliki keimanan kepada Allah yang berangkat dari ma'rifat, dari mahabbah kepada Allah. Sebab Al-Quran tadi ayat 165 jelas mengatakan, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman, dia harus punya kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Kita harus kenal namanya. Kita harus kenal sifat-sifat Allah. Kita harus kenal bagaimana perbuatan Allah, kebaikan Allah kepada seluruh makhluknya, kepada hamba-hambanya. Kita semua ini, saudara yang dirahmati Allah, maka tidak akan kita dapati makrifat kepada Allah kalau kita tidak mengenal nama-nama Allah. Maka itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan asma'nya. Asma' Allah itu, nama-nama Allah itu adalah cermin dari perbuatannya. Ya, ini mengajarkan kepada kita, nama harus mencerminkan perbuatan kita, kualitas hidup kita. Ya, jangan kita memiliki nama baik, apalagi menggunakan nama yang kita muliakan. Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, tetapi perilakunya bedegil, kata orang Melayu. Perilakunya brengsek, bejat. Na'udzubillah min dzalik. Malu kita membawa nama Islam, nama Muslim, apalagi nama Nabi kita Muhammad SAW, tapi perilakunya, ya, merusak alam semesta, menghancurkan kehidupan, membunuh, merampok, membegal, dan lain sebagainya. Maka asma Allah, asmaul husna, bukan hanya sekedar nama yang kosong, tetapi nama yang menunjukkan substansi dan perbuatan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua hamba-hamba dan makhluknya yang ada di alam semesta ini. Bagaimana kita menanamkan ma'rifat dan cinta kepada Allah? Coba kita perhatikan misalnya saja. Kita memahami nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Coba bayangkan bagaimana lembutnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita ini dengan penuh kelembutan. Ya. Kalau saudara ingin mengetahui kelembutan Allah kepada makhluknya, coba perhatikan apa yang Allah, ya, perbuat kepada janin-janin ketika berada di dalam rahim. Saudara, sebelum lahir kita semua ini janin di rahim ibu kita. Apa yang Allah perbuat kepada kita? Allah jadikan kita, penciptaan kita ini bertahap dalam 3 macam kegelapan. Ya. Rahim dijadikan Allah kuat dan kokoh, yang menjaga, melindungi, dan mengelilingi janin kita ini. Bagaimana janin manusia, anak manusia itu tercukupi kebutuhan makannya dengan perantara tali pusat yang terhubung kepada, ya, makanan ibunya, ya, yang sedang mengandung. Bagaimana pula janin itu berkembang dari satu bentuk yang kecil kemudian berkembang menjadi bentuk yang membesar. Ya, bagaimana pula bagian-bagian tubuh itu terbentuk, alat pencernaannya, peredaran darahnya, ya, urat sarafnya. Perhatikan juga jalur peredaran darahnya, bagaimana darah ini tersebar ke seluruh tubuh, bagaimana kemudian dipompa oleh hati, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Perhatikan kelembutan Allah di alam semesta. Bagaimana Allah menjadikan air hujan
untuk kebaikan manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Allah uapkan air laut. Lalu angin Allah giring menjadi beberapa tingkatan langit. Kemudian langit yang bertingkat-tingkat itu menebal dan menyatu menjadi awan, lalu bersatu, kemudian menjadi mendung. Selanjutnya awan itu yang sudah mendung, berat dia membawa air, digiring oleh angin ke berbagai penjuru bumi. Kemudian jatuhlah air-air itu berupa tetesan-tetesan hujan dalam bentuk kecil dan terukur yang tidak membahayakan manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Coba bayangkan kalau yang jatuh air sebesar balok es, sebesar batu, benda keras. Air itu mengeras, menggumpal. Subhanallah, membahayakan kita, manusia dan makhluk hidup. Tapi Allah Maha Lembut. Subhanallah. Perhatikan lagi bagaimana manusia mendapatkan air yang harus diangkut dengan unta. Allah sudah turunkan air. Ya. Dan air itu bisa sampai kita konsumsi, kita minum, ya, untuk MCK dan untuk konsumsi minum kita sehari-hari, untuk memasak. Juga diangkut dengan apa? Ya, dengan alat-alat transportasi. Allah yang sediakan alat transportasi itu. Ada dulu di masa klasik ada unta, keledai, ada kendaraan di zaman modern dengan ada kapal uap, ada kapal jet, ya, melalui pipa. Sekarang ini sudah modern, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu. Perhatikan juga bagaimana Allah campurkan udara ke dalam air yang secukupnya, ya, agar binatang yang hidup di laut juga bisa bernapas. Subhanallah. Maka itu termasuk makrifat kepada Allah adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah, bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah menyediakan rizki buat kita, ya, bagaimana Allah atur semua tata surya, kosmos ini, makrokosmos ini untuk, ya, matahari menyinari bumi, dari situ kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan, lalu ada hewan ternak, lalu ada penyerbukan yang dibawa oleh lebah yang menghasilkan banyak sekali manfaat kepada manusia, ya, membuat madu, membuat ada makanan, ada susu, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, semua diserbukai oleh makhluk kecil yang bernama lebah ini. Semua itu digerakkan dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memberikan ilhamnya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Itu baru satu makhluk, lebah, ya, belum yang lain. Maka kalau kita sudah ma'rifat, mencintai Allah, bagaimana tugas kita, kewajiban kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai yakin maut datang menjemput kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembah aku. Karena Allah memang pantas untuk disembah. Kalau kita sudah punya ma'rifat, punya rasa cinta kepada Allah, hidup kita ini semuanya bergantung kepada Allah, maka kita pasti harus mencintai objek, zat yang mana kita hidup kita bergantung kepadanya. Itulah cinta yang sejati. Cinta kita, hamba dan makhluk ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kita kepada istri, terbatas di dunia. Terbatas di dunia. Ada sebab-sebab materi, ada sebab-sebab fisik, ada sebab-sebab keterkaitan. Itu pun semua disiapkan cinta kita itu kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Itu disebabkan Allah tanamkan rasa cinta itu, ya, kepada diri kita masing-masing. Melalui perintahnya. Seperti apa? Seperti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wa wassa
ya, untuk kita berbuat baik, bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Itu cinta ditanamkan oleh Allah kepada orang tua kita, kepada anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Inilah cinta. Ya, maka itu harus berangkat dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah. Kalau kita tahu betapa Allah sangat baik kepada kita, lembut kepada kita, ya. Seperti saat ini kita mendapatkan ujian dari Allah. Ujian apa? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita ini mendapatkan musibah pandemi. Ini berlaku di seluruh dunia, ya. Kalau penyakit jantung, diabetes itu hanya kena kepada orang-orang tertentu dan tidak menularkan semasif penularan COVID-19. Ya. Benar, jumlah korbannya yang terjangkit positif corona ini jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk bangsa kita. 270 juta. Tetapi, subhanallah, dampak dari penyakit ini bukan hanya bagi orang yang sakit, tapi yang sehat-sehat pun semua terkena dampaknya. Harus tinggal di rumah, work from home, learn from home, stay at home. Ya, termasuk commerce, perdagangan dari rumah, semuanya. Banyak yang gulung tikar usaha-usaha kecil, menengah, bahkan atas. Subhanallah, kita dapat ujian dari Allah. Tetapi ujian kita ini belum sebanding dengan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang memiliki ma'rifat, yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat, baca di dalam surat Yusuf. Ayat berapa? Ya. Ayat 100. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, ketika itu beliau menyatakan, wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Ya. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Nabi Yusuf telah mengangkat, memuliakan kedua orang tuanya ini ke atas ars, singgasana kekuasaan. Wa kharru lahu sujada. Mereka akhirnya tunduk dan sujud kepada Nabi Yusuf. Persis mirip seperti mimpi beliau ketika masih kecil. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Subhanallah. Melihat bintang, ya, bulan, 11 bintang, bulan dan matahari semuanya tunduk bersujud kepadaku. Dan itu terjadi ketika saudara-saudaranya semua, 11 saudaranya tunduk, hormat, bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Matahari, bulan, majikannya, orang tuanya semua tunduk hormat kepada Nabi Yusuf. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Inilah takwil mimpiku dulu ketika masih kecil. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ujian-ujian yang menerpa Nabi Yusuf ini dari kecil sampai sampai remaja, sampai dewasa, sampai menjabat, ujian semua itu. Idh ahsana bi. Ya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Dikeluarkan dari kampungnya, dijebloskan ke dalam sumur. Dibilang Allah berbuat baik. Ya. Dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Yusuf bilang Allah telah berbuat baik. Qad ahsana bi. Saudara-saudaranya membenci, ya, mengisolasi Nabi Yusuf. Dia katakan Allah telah berbuat baik kepada saya. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Bayangkan, coba lihat ucapan Nabi Yusuf. Dia tidak menisbatkan perbuatan buruk saudara-saudaranya itu kepada mereka, tetapi itu ada peran setan di dalamnya. Min ba'di an nazagha asyaitanu baini. Tidak menyalahkan saudara, makhluk. Ya, inna rabbi latifun lima yasha. Semua itu yang aku hadapi, ujian-ujian kehidupan yang berat itu, sesungguhnya Allah begitu lembut terhadapku. Ini perkataan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sepahit apapun, dia mengatakan
Ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha lembut kepada hambanya. Ujian yang menyakitkan itu ternyata untuk mengangkat derajatku. Ujungnya bagus, ujungnya baik, ujungnya hebat. Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang harus menempuh jalan yang berliku, yang terjal, yang curam, bahkan harus jatuh ke dasar untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ujian yang kita hadapi saat ini juga seperti itu. Kita menyembah Allah bukan karena Allah telah berikan nikmat kepada kita. Kalau ada yang kufur ingkar kepada Allah, juga bukan karena Allah mengurangi rezekinya kepada mereka. Ingat, kita menyembah Allah itu adalah karena kita bergantung hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Lihat, ada orang yang menyembah Allah karena dia tidak makrifat kepada Allah, mengatakan kalau Allah sempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah telah menghina kami. Makanya dia tidak mau lagi menyembah Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu syarrun, dia tidak mau menyembah Allah. Dia menyembah Allah hanya untuk alasan pragmatis, alasan kemanfaatan. Kalau dirasa Tuhan memberi rizki dia banyak, dia sembah Allah dengan baik. Tapi kalau Allah sempitkan rezekinya, dia berpaling dari Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu dikecam di dalam surah Al-Hajj. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya, wa in asabahu syarrun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dia berpaling, maka dia akan rugi dunia dan akhirat. Kalau dia beribadah kepada Allah tidak berdasarkan makrifat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita menyembah Allah, kita beriman kepada Allah, berangkat dari makrifat yang benar kepada Allah, kenal Asmaul Husna, kenal sifat dan perbuatan-perbuatannya Allah kepada kita yang semuanya adalah membawa kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Ya. Perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi ada pada dalam diri kita dan di seluruh jagat raya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk kita sembah. Subhanallah. Mari hidupkan iman dalam diri kita. Hidupkan ma'rifat kepada Allah dalam diri kita. Hidupkan mahabbah, cinta. Karena ibadah tanpa cinta, subhanallah, ibadah yang kosong dari nilai-nilai spiritual, dari makna yang terdalam. Maka itu output daripada orang yang bertakwa ini adalah mencari ridha Allah. Terakhir, closing statement dari saya. Bagaimana kita mencintai Allah, beribadah dengan makrifat kepada Allah, dia akan melahirkan berupaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ridha kepada Allah adalah tujuan beramalnya orang-orang yang ikhlas. Tujuan akhir para muttaqin. Kita ini sedang bertakwa, menjalankan ketakwaan, berpuasa di bulan Syawal. Itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah adalah pintu gerbang tertinggi menuju Allah. Ar-ridha huwal babul a'la lil wusul ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu gerbang yang tertinggi menuju Allah. Itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Dan kata beliau, ridha Allah itu adalah produk cinta, mahabbah. Produk penerimaan, taslim, dan respon yang positif, istijabah setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu di dalam Al-Quran, istajiya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, responlah segera, jawablah dengan penuh gairah kalau Allah dan Rasul menyeru kalian untuk berbuat amal yang baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, agar kita senantiasa merespon firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar." Kalau seorang mukmin laki-laki dan perempuan sudah punya rasa mahabbah, punya ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan lagi pilih-pilih dan tidak akan menolak jika Allah sudah berikan perintah, ketetapan dan keputusan. Bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, jika Allah telah menetapkan suatu urusan, maka nalahumul khiyaratu min amrim. Dia tidak punya pilihan lain selain tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itulah iman yang lahir dari ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.